Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Mimin minta maaf sebelumnya karena bikin teman-teman heboh, bingung dengan apa yang terjadi. Mimin jelaskan lebih dulu bahwa pada hari Minggu kemarin, channel Mimin Manhwa TV dan Manhwa Storyland TV dibajak hingga emailnya diambil dan semuanya diganti, sehingga Mimin kehilangan akses. Dan lebih parahnya, pembajak melakukan sesuatu pada channel Manhwa TV dari upload video, terus live streaming dan merubah bagian tertentu sampai pada channel Manhwa TV dianggap melanggar ketentuan YouTube dan channel dinonaktifkan. Maka dari itu, teman-teman tidak bisa mencari lagi channel Manhwa TV. Beruntung, channelnya masih bisa balik lagi. Namun ada beberapa perubahan terutama pada sistem member. Untuk harga 5K sekarang tidak ada ya, Mimin nggak tahu kenapa jadi hilang. Tapi member aktif masih bisa terus lanjut hingga batas waktu membernya habis. Dan ketika ingin memperpanjang, maka pilihannya hanya ada 10.000, tidak ada lagi 5.000. Mimin tidak memaksakan buat teman-teman harus member, bagi yang mau-mau aja ya. Karena seperti biasa member berlaku untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi, serta member nonton duluan. Dan untuk non-member seperti biasa nunggu 2-3 hari. Mimin juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus support Mimin, bantu Mimin. Mimin juga menghimbau kepada teman-teman agar bergabung di saluran WA jika seandainya hal ini terjadi lagi. Namun semoga tidak ya. Atau ada apapun itu, Mimin jadi lebih mudah memberi kabar kepada kalian. Dan untuk link ada di deskripsi video. Itu saja dari Mimin, terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Lalu kini Lufan terus masuk menjelajahi gua itu. Hingga Lufan kembali bertemu dengan akar belukar yang cukup besar. Namun saat Lufan menyentuhnya, tiba-tiba akar belukar itu menunjukkan reaksi. Menyadari hal ini, Lufan segera meminta Xiaoye untuk menggunakan skill persepsinya. Dengan cepat, Xiaoye menggunakan skill persepsi guna mendeteksi musuh yang memasuki mode siluman atau kamuflase. Lufan pun menilai bahwa dirinya cukup yakin akar ini bukan tanaman, tapi sebuah tentakel monster yang mengulurkan tangan. Namun Lufan menyebut ini sempurna. Mereka akan menyalakan akarnya dan akar ini nantinya akan membawa mereka ke intinya. Segera Lufan menggunakan senjatanya dan mengalirkan aura Black Dragon ke senjatanya. Sedangkan Xiaoye sendiri mulai mengaktifkan skill Lava Flame dan menyemburkan api ke akar tanaman. Di saat akar tanaman mulai terbakar, akar tanaman ini seketika bereaksi dan menarik diri masuk ke dalam gua. Melihat hal ini, Lufan segera mengajak naganya untuk mengejar akar itu. Lufan pun menilai, jika dirinya tidak salah, sumber akar-akar tanaman merambat ini adalah orang yang telah meracuni tetua Ye Wuxian. Lalu setelah mereka terus mengejar akar tanaman ini, mereka pun sampai di dasar lembah Valen Dragon Valley. Lalu sesuatu yang ada di depan sangat mengejutkan. Tanpa Lufan duga, ini adalah 10,000 Venom Devil Vine level 100. Adapun skill yang dimilikinya yaitu pertama level Vine Wipe. Mengenai target dengan sulur yang bergerak, efek pendarahan ditambahkan setelah kerusakan. Kedua, Demon Eye Control. Musuh yang berdarah diawasi oleh mata demon. Setelah 30 detik, mereka berada di bawah kendali Devil Vine. Ketiga, Thousand Venom Breeding. Menambahkan racun ke sulur. Setelah mengenai target, dia menanam benih di dalamnya, yang terus-menerus menyerap health point mereka. Keempat, Vine Explosion. Benih di dalam target tumbuh menjadi akar yang akan meledak keluar dari tubuh, langsung membunuh targetnya. Kelima, Vine Binding. Benih di dalam target tumbuh menjadi akar. Saat menyentuh tanah, dia akan berakar dan mengikat musuh di tempatnya. Keenam, Undead Devil Vine.
Sementara 10,000 Venom Devil Vine masih memiliki akar, dia dapat tumbuh dengan cepat dan terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Lufan yang melihat jendela status Devil Vine menyebut bahwa ini pertama kalinya mereka akan menghadapi bos level 100. Dan dengan cepat, Devil Vine melepaskan skill Vine Wipe dan mengerahkan seluruhnya ke Lufan. Lufan pun bertanya kepada Devil Vine apakah kesabarannya sudah habis. Segera Lufan melemparkan tembakannya dengan melepaskan semua naganya. Lufan pun mengajak mereka semua untuk mencabut pohon demon ini dari akarnya. Bersamaan dengan hal ini, mengaktifkan skill Guardian Flow, di mana skill ini memberikan perisai pada diri sendiri atau satu sekutu selama 5 menit, mengurangi kerusakan yang diterima sebesar 30% dan mencegah semua debuff selama waktu tersebut. Dan di saat yang bersamaan dengan hadirnya COV, skill Emerald Dragon Bloodline aktif, di mana semua efek skill digandakan, sehingga skill Guardian Flow yang awalnya mengurangi kerusakan yang diterima 30% sekarang menjadi 60%. Lalu Xiao Fei pun mengaktifkan skill Natural Assimilation dan memanggil Twin Holy Dragon dan Shadow Dragon King. Lalu di saat Xiao Ye dan Abao maju, mereka pun merubah bentuk ke mode naganya, di mana Xiao Ye menjadi Destruction Dragon dan Abao menjadi World Ending Thunder. Dan berkat skill Thunder Favor, Abao dapat mengganti gioknya menjadi Bright Yellow Jet, sehingga semua kemampuan Abao menjadi berlipat ganda. Dan setelah setiap Thunder Spell, penghalang guntur terbentuk di target, musuh yang bergerak dalam penghalang menerima kerusakan ekstra. Di samping itu, Devil Vine mengaktifkan skill 10,000 Venom Breeding, hingga seluruhnya kini beracun. Lufan pun meminta Xiao Ye mengawasi seluruh beracun itu dan bakar mereka semua. Dengan cepat Xiao Ye melepaskan lava burst, hingga membuat area di mana Devil Vine berada menjadi kolam lava, dan memberikan kerusakan terus-menerus. Lalu Holy Twin Dragon pun kini mulai bergerak maju dan mulai mengcasting skill Doomsday Fall, dan diikuti oleh Shadow Dragon King di belakangnya dengan mengaktifkan skill Shadow Assault, sehingga Shadow Dragon King mampu berpindah lokasi di belakang target dan menyerang di titik lemahnya dengan kerusakan kekuatan 1600%. Lalu setelah Shadow Dragon King mengenai target, skill pasif Shadow Invasion aktif dan memberikan kerusakan tambahan sebesar 20% dari kerusakan tersebut, hingga serangan ini memotong Devil Vine. Setelahnya, Lufan pun mengatakan kepada Xiao Ye dan Abao bahwa sekarang adalah giliran mereka. Lufan seketika mengalirkan aura dari Blue Dragon ke senjatanya. Dan di saat yang sama, Xiao Fei mengaktifkan skill Dragon Domain. Dan berkat domain ini, naga sekutu mendapatkan tambahan 50% di semua statistiknya. Dan musuh yang bukan naga akan mendapat pengurangan statistik sebesar 50%. Dan saat di dalam musuh tidak dapat keluar melalui teleportasi atau pemanggilan. Lalu Holy Twin Dragon yang telah mengcasting Doomsday Fall sebelumnya, kini melepaskan skillnya, di mana Holy Twin Dragon akan mengorbankan nyawanya sendiri dengan menabrakkan diri yang menyebabkan kerusakan besar yang setara dengan health point yang dikorbankan dikali 2000%. Dan Holy Twin Dragon mengorbankan health pointnya sebanyak 100%. Hingga tabrakan ini membuat kerusakan yang sangat besar. Lalu di sisa-sisa health point dari Devil Vine, Lufan dan Abao melakukan serangan terkoordinasi yang mengakhiri hidup dari Devil Vine. Lufan pun menyebut bahwa ini sudah berakhir dan meminta Xiao Ji untuk menyerap racun dari Devil Vine. Namun di saat itu Xiao Ji menunjukkan respon aneh dan seketika mengeluarkan suara panik. Melihat hal ini, Lufan pun segera bertanya kepada Xiao Ji apakah ada yang salah. Dan nyatanya saat ini Devil Vine mengaktifkan skill Undead Devil Vine, di mana saat ini Devil Vine mulai tumbuh dengan cepat dan terus memperbaiki dirinya sendiri. Lufan pun seketika kaget mengetahui hal ini. Devil Vine bisa tumbuh tanpa batas dan bangkit kembali. Segera Lufan meminta Xing Chen untuk bersiap berubah ke bentuk Star Radiance. Dalam pikiran Lufan, ini seperti yang diharapkan dari skill boss level 100. Tidak heran, Wu Xian mengatakan bahwa ahli tingkat kelima dapat mengendalikan negara. Jika manusia memiliki kemampuan regenerasi tak terbatas, itu akan sangat berbahaya. Namun secara mengejutkan di saat Lufan dan Xing Chen bersiap melepaskan serangan terkoordinasi, Xiao Ji tiba-tiba melompat dan bersiap melahap Devil Vine.
Lu Fan pun kaget dan meminta Xiao Ji untuk kembali karena itu bos level 100. Xiao Ji pun seketika berubah ke bentuk Netherworld Swarm. Melihat hal ini, Lu Fan mengerti. Dragon Domain membagi dua semua statistik dari 10,000 Venom Devil Fight. Xiao Ji kemudian menggunakan Corruption Toxin untuk lebih lanjut mengurangi semua statistiknya. Lalu dengan Toxin Seashore membuat tumpukan Corruption Toxin menjadi 2 kali lipat, mengurangi statistik level 100 ke dalam kisaran yang dapat diserap. Lu Fan pun segera meminta Xiao Fei untuk menggunakan Emerald Light kepada Xiao Ji, di mana skill ini menerapkan 6 lapisan ke target, menghilangkan semua debuff dan meningkatkan semua statistik sebesar 60% dan mampu memblokir 2 serangan. Dan notifikasi pun menyebut bahwa skill Devil Fight terganggu. Lu Fan pun meminta Xiao Ji untuk berusaha. Mereka akan menunggu selama mungkin, waktu bukanlah masalah. Dalam pikiran Lu Fan, Xiao Ji saat ini hanya berada di level 15. Melawan monster yang tidak bisa bergerak dan penuh debuff secara harfiah adalah predator. Dengan waktu yang cukup, level 100 bisa dihancurkan. Kemudian Lu Fan pun kini bersantai sambil menunggu, meskipun waktu bukanlah masalah. Gaya bertarung Xiao Ji masih memakan waktu cukup lama. Dan saat ini 15 menit telah berlalu. Lu Fan menilai tidak ada pilihan lain, hanya Xiao Ji yang bisa mengalahkan monster yang bisa bangkit tanpa batas. Namun tak berselang lama, penyerapan pun berhasil. Lu Fan pun tidak menyangka ini akan berhasil. Xiao Ji baru saja menyerap racun bos level 100. Lu Fan tidak dapat percaya ini, mungkin Dragon King bisa ditangani oleh Xiao Ji juga. Dan notifikasi pun menyebut bahwa Xiao Ji berhasil naik ke level 21. Lalu notifikasi pun muncul mengenai skill dari 10,000 Venom Devil Fight, Germinate. Plant Seed inside target. Selama berkembang biak, dia terus menyerap health point-nya, dapat mengendalikan benih meledak, membunuh target, atau saat kontak dengan tanah dia membuat akar, mengikat target di tempatnya. Melihat notifikasi ini, Lu Fan menyadari bahwa sepertinya ini adalah kemampuan baru yang diperoleh oleh Xiao Ji. Setelah menyerap racun dari mayat Devil Fight, Lu Fan pun menilai ini sangat bagus. Potensinya besar jika mereka menggunakan skill ini untuk menyiksa musuh. Memikirkan hal ini saja sudah membuat dirinya senang. Namun sayang sekali tubuh Devil Fight telah diserap sepenuhnya oleh Xiao Ji. Jika tidak bisa disempurnakan menjadi boneka, itu akan memberikan kemampuan membangkitkan. Lalu Lu Fan pun bertanya kepada Xiao Ji apakah Xiao Ji sudah mengerti dengan jelas. Xiao Ji sudah menjadi bayi besar yang cakap dan bisa menangani segala sesuatunya secara mandiri. Lu Fan pun meminta Xiao Ji untuk berjalan di depan. Dan biarkan kakak-kakak Xiao Ji melihat Xiao Ji menunjukkan skillnya. Xiao Ji pun merespon hal ini dengan baik. Lu Fan pun menilai bahwa seseorang tidak bisa memiliki kesempurnaan dalam segala hal. Tetapi melihat si kecil ini tumbuh besar adalah hal yang menyenangkan. Dan setelahnya Lu Fan pun mengajak yang lainnya untuk terus menelusuri lembah ini. Karena mereka seharusnya tidak berlama-lama di sini. Dengan ini, mereka akan menuju ke ujung Valen Dragon Valley. Lalu perjalanan selanjutnya berjalan dengan lancar. Tidak peduli makhluk ganas apa yang muncul, hewan peliharaan naganya dapat melenyapkannya dalam waktu singkat. Dan orang paling banyak berubah adalah Xiao Ji. Dari bersembunyi di belakang semua orang untuk membantu mereka dalam serangan. Untuk berani melangkah maju langsung terlibat dalam pertempuran jauh lebih berani sekarang. Dan hanya dalam 2 hari, dengan poin pengalamannya meroket, level Xiao Ji melonjak hingga level 30. Bersamaan dengan ini, Xiao Ji mendapatkan 2 skill baru, yaitu pertama, Poison Cloud Rain Summon, dan Poison Fall Trap. Kemudian berpindah di tebing lembah Valen Dragon Valley. Lu Fan pun menyebut bahwa ujung lembah naga jatuh terletak depan di bawah jurang ini. Lu Fan pun meminta semuanya untuk bersiap turun. Dan Lu Fan pun seketika meminta Shadow Dragon King untuk mengaktifkan Shadow Mantle untuk memberikan mode persembunyian bayangan selama 6 menit. Dan Xiao Fei mengaktifkan skill Emerald of Light. Dan berkat skill pasif Emerald Dragon Bloodline, efek skill menjadi 2 kali lipat sehingga efek Emerald of Light menjadi 2 kali lipat yang memberikan 6 lapisan pelindung. Menghilangkan semua debuff dan meningkatkan semua atribut sebesar 60%.
dan setiap pelindung mampu memblokir 2 serangan. Lu Fan pun yakin pasti ada sesuatu yang tidak biasa di dasar jurang ini. Mereka harus menyembunyikan aura dan melanjutkannya dengan hati-hati. Lalu kini mereka melintasi sebuah kolam beracun yang luas. Dan Lufan menilai bahwa adegan ini sangat mirip dengan rawa alam bawah Xiaoji. Tapi Lufan merasa heran dan bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun monster penjaga. Namun di saat itu kolam beracun mulai mengeluarkan gelembung beracun dan seketika pecah, dan pecahan gelembung ini mengenai Lufan. Lufan menilai bahwa toksisitas sebenarnya dapat menembus pertahanan Xiao Fei. Lufan yang curiga pun meminta Xiao Ye untuk mengaktifkan persepsi penuh dan pindai kolam beracun ini. Xiao Ye pun mengerti dan seketika berubah ke bentuk Destruction Dragon dan seketika menggunakan skill persepsinya. Dan nyatanya saat itu sepasang mata muncul dari dalam kolam beracun. Dan ini seketika membuat mereka kaget. Dan seketika serangan pun dimulai di mana danau beracun mulai menyemburkan racunnya. Lufan seketika meminta mereka untuk menyebar. Namun sayang Lufan malah terkena serangan ini. Mereka hewan peliharaan naga pun nampak kaget dan khawatir. Lufan pun menyebut bahwa dirinya tidak apa-apa dan meminta mereka untuk terbang lebih tinggi dan menjauh dari danau beracun ini. Lufan yang memperhatikan danau ini menilai bahwa monster ini dapat melihat mereka. Dia dapat sepenuhnya melihat melalui persembunyian milik Shadow Dragon King. Dia telah mengintai dalam kegelapan, memata-matai setiap gerakan mereka. Lufan pun bertanya, mungkinkah monster ini Dragon King? Selain itu, Lufan tidak menyangka bahwa racunnya akan sesakit ini. Meskipun berbagi garis keturunan dengan Xiaoji seharusnya memberinya ketahanan terhadap racun, dirinya masih terkorosi oleh racun milik Dragon King. Ini membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat daripada resistensi racun yang diberikan oleh Xiaoji. Lalu di saat itu Xiao Fei mendekat dan mengaktifkan skill Life Spring yang menerapkan kehidupan kepada semua sekutu dan terus-menerus memulihkan health point-nya. Lufan pun menyebut semakin lama mereka mengulur waktu di sini, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka harus bertarung dengan cepat. Lufan kini mengeluarkan senjata busurnya dan mulai mengcasting Servant Shadow Arrow. Lalu Dragon King sendiri yang memperhatikan Lufan menyebutnya menarik. Ternyata manusia ini seorang Dragon Tamer. Dan untuk episode selanjutnya kita tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.